Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang filsafat. Nah, di sini saya akan membahas tentang filsafat Aristoteles. Baik teman-teman semua, kita mulai dari pengertian filsafat. Nah, secara etimologi, filsafat berasal dari beberapa bahasa, yaitu bahasa Inggris dan Yunani. Nah, dalam bahasa Inggris, filsafat disebut dengan filosofi. Sedangkan dalam bahasa Yunani, filsafat ini terdapat dua kata, yaitu yang pertama philos dan yang kedua sophia. Philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Nah, dalam bahasa Yunani ini, filsafat tetap diartikan dengan cinta kebijaksanaan. Adapun secara umum, filsafat adalah pencarian kebenaran melalui alur berpikir yang sistematis. Artinya, perbincangan mengenai segala sesuatu yang dilakukan secara teratur mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah dipahami atau mudah diikuti. Nah, setelah kita ketahui pengertian singkat dari filsafat itu sendiri, sekarang siapa sih Aristoteles ini? Aristoteles adalah bapak ilmu pengetahuan, atau juga disebut dengan bapak logika tradisional. Ia merupakan salah satu filsuf yang terkenal pada masa Yunani kuno. Aristoteles lahir di Stagira, Macedonia 384 sebelum Masehi. Aristoteles lahir dari keluarga berpendidikan. Ayahnya merupakan ahli fisika dan tabib kerajaan. Pada usia 17 tahun, ia menimba ilmu pada Plato, filsuf yang terkenal pada masa itu. Plato memiliki sebuah akademi yang dinamakan Akademi Plato. Nah, di tempat itu, Aristoteles menetap selama 20 tahun. Filsafat Aristoteles berkembang dalam 3 tahapan. Yang pertama, ketika dia masih belajar di Akademi Plato, ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya tersebut. Kemudian, ketika dia mengungsi, dan terakhir, pada waktu ia memimpin Lyceum mencakup 6 karya tulisannya yang membahas masalah logika, yang dianggap sebagai karya-karyanya yang paling penting, selain kontribusinya di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, ilmu alam, dan karya seni. Nah, di sini kita akan membahas tentang pemikiran Aristoteles mengenai logika, fisika, jiwa, metafisika, dan etika. Yang pertama yaitu logika. Logika tradisional disebut juga dengan logika formal, yang oleh kaum santri pondokan disebut dengan ilmu mantik. Penemuan Aristoteles yang terbesar dalam bidang logika adalah silogisme atau silogimos. Silogisme maksudnya yaitu uraian berkunci, yaitu menarik kesimpulan dari kenyataan yang umum atas hal yang khusus dan dapat digunakan dalam menarik kesimpulan yang baru dan tepat dari dua kebenaran yang telah ada. Nah, sebagai contoh ada 2 pernyataan. Yang pertama, setiap manusia pasti akan mati. Yang kedua, dia adalah manusia. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dia pasti akan mati. Selanjutnya, fisika. Fisika yaitu tentang dunia material atau ilmu alam dan sebagainya. Aristoteles beranggapan bahwa jagat raya terbatas, berbentuk bola, dan jagat raya tidak mempunyai permulaan dalam waktu dan tidak mempunyai akhir atau kekal. Beberapa pembagian penting untuk memahami pemikiran Aristoteles tentang fisika. Yang pertama, doktrin tentang substansi dan aksiden benda dan bentuk. Yang kedua, konsep gerak. Yang ketiga, konsep elemen dan teori mixio. Yang keempat, gerak natural dan gerak dipaksa. Selanjutnya yaitu metafisika. Metafisika yaitu berpusat pada persoalan barang dan bentuk. Berbeda dengan Plato yang memisahkan ide dan kenyataan lahir. Aristoteles beranggapan bahwa bentuk ikut serta memberikan kenyataan pada benda, karena benda dan bentuk tidak dapat dipisahkan. Barang ialah materi dan yang tidak mempunyai bangun, melainkan hanya substansi, maka bentuk adalah bangunnya. Yang terakhir yaitu etika.
Bagi Aristoteles, etika adalah kebahagiaan dan barang yang tertinggi dalam kehidupan. Etika dapat mendidik manusia supaya memiliki sikap yang pantas dalam segala perbuatan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebaikan terletak di tengah-tengah antara dua ujung yang paling jauh. Contohnya, pemberani adalah sifat baik yang terletak di antara pengecut dan nekat. Kemudian, dermawan terletak di antara kikir dan pemboros. Kemudian rendah hati terletak di antara berjiwa budi dan sombong, dan sebagainya. Oleh karena itu, manusia harus pandai menguasai diri supaya tidak terombang-ambing oleh hawa nafsu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.